Peningkatan mutu layanan kesehatan bukanlah hal sederhana, namun merupakan hasil dari upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, SH, MH, mengatakan hal itu usai meresmikan Gedung ICU Intensive Care Unit, ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan kondisi yang membutuhkan pengawasan ketat. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan medis khusus yang digunakan untuk menunjang proses pengobatan dan pemulihan pasien. Dan ruang Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang perawatan intensif untuk bayi dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital. Peresmian Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan atau RSUPP Betun ini ditandai penanda tanganan prasasti dan pemotongan pita, Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Peningkatan mutu layanan kesehatan harus menjadi agenda utama setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu melalui perbaikan secara internal maupun dengan kolaborasi eksternal. Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya peningkatan mutu haruslah berkelanjutan, kata orang nomor 1 di Malaka ini. Menjawab pertanyaan awak media terkait pasien yang selalu dirujuk ke rumah sakit lain, Bupati menjelaskan, tidak semua penyakit harus ditangani di RSUPP Betun karena rumah sakit kita tipe C. Rumah sakit memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Penentuan tipe rumah sakit ini berdasarkan beberapa hal. Semua ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010. Lebih lanjut dijelaskannya. Poin daripada pelayanan itu kan kita harus sigap, harus tangkap, harus cepat. Dan mungkin juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua penyakit yang kita bawa ke sini otomatis harus ditangani seluruhnya. Karena tipe rumah sakit kita itu berbeda. Beda halnya dengan tipe rumah sakit yang tadi saya sempat singgung. Kalau sudah kelas A ya tentu semuanya bisa dilayani di sini. Dan ini yang harus diedukasi kepada masyarakat. Contoh, mungkin masyarakat Malaka ini banyak yang kena penyakit paru-paru, Pak. Tapi apakah bisa ditangani secepat itu? Tergantung juga pada fasilitas yang kita miliki. Endoskopi, di sini kita belum miliki. Ini juga menjadi motivasi kita supaya ada itu. Ke depan, apa-apa yang kita sebutkan terkait dengan banyak penyakit yang ada di masyarakat harus disediakan juga fasilitas. Kita boleh punya ahli. Tapi kalau fasilitasnya tidak ada, alatnya tidak ada, nanti mau pakai apa? Mau pakai. Jadi kalau pemerintah tetap mensupport, karena ya kita semakin ditantang. Kenapa semakin ditantang? Sebab letak geografis Malaka ini kan sangat strategis. Jadi tidak hanya sebatas kita sampai titik kecil lalu kita stop. Tidak. Kita akan terus maju. Eventnya tidak hanya di sebatas C, tapi bisa ke B dan lebih lagi gitu. Kenapa begitu? Karena ya untuk pelayanan kepada masyarakat. Kita punya rumah sakit penyangga perbatasan, kita punya rumah sakit Pratama, dan tidak menutup segala the next bisa lagi kita bangun lagi. Kenapa tidak bisa? Itu sangat memungkinkan. Hanya sekarang bagaimana supaya anggarannya betul-betul disediakan, supaya teman-teman ahli ini datang kumpul di sini benar-benar untuk melayani masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, Dr. Valentinus Seran Raimanus, menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit penyangga perbatasan Betun adalah tipe C. Pengertian rumah sakit tipe C adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Rumah sakit ini memberikan pelayanan paling sedikit 4 medik spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. RSUPP untuk dapat menampung pelayanan rujukan vaskes tingkat 1 dari puskesmas. Adapun pelayanan terbatas yang diberikan seperti pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kebidanan. Lanjut Dr. Valen. Untuk
untuk dengan adanya gedung baru ini, gedung ruang operasi ini, sebenarnya ini sudah meningkatkan kembali standar, karena kita tahu bahwa dari kementerian itu kan dia punya standar yang selalu terus berubah, meningkat, sehingga dengan gedung ini yang dibangun sudah sesuai standar yang sekarang, sehingga untuk teman-teman dari teman-teman spesialis, teman-teman anestesi dan bedah dan OB tentunya yang menggunakan ruangan ini, terus dokter-dokter penyakit dalam juga, dan spesialis anak pasti akan lebih mudah dalam melayani pasien karena semua sudah standar. Jadi yang harusnya kita tidak perlu menyentuh pintu, sekarang sudah dengan scan atau sudah dengan sensor sudah bisa terbuka pintunya, dan dengan ruangan-ruangan juga sudah dipesan khusus sehingga saat pelayanan pun untuk kita bisa menekan angka infeksi kembali setelah operasi. Nah, sehingga itu yang bisa kita tekan kembali, dan dengan sekarang ini saya rasa semua pelayanan dari teman-teman dokter juga bisa lebih mudah, apalagi akses dari ruang operasi dan ruang ICU juga sudah dalam satu gedung, sehingga jika ada perburukan pada pasien mungkin lebih tindakan lebih cepat karena antara ruang operasi dan ruang ICU-nya sudah dalam satu gedung. Apakah ini menjawab semua isu mirip yang selama ini kita lihat di media sosial, bahwa pelayanan di rumah sakit umum ini selalu pasien dirujuk ke Atambua? Apakah ini menjawab? Sebenarnya untuk rujukan pasien itu tergantung dari jenis pasien, terus dari spesialis. Karena spesialis pasti akan melihat dulu bahwa pasien ini dia apakah membutuhkan pelayanan yang benar atau tidak. Karena kita kan di sini rumah sakit tipe C, kita juga punya rujukan regional itu sudah Atambua, kita juga punya rujukan tipe B, itu rujukan ke Yohanes. Jadi kita melihat dari kondisi pasien dan kebutuhan pasien. Artinya teman-teman akan melayani semaksimal mungkin di sini. Tapi kita juga tetap dengan pasien, di mana pasien butuh spesialis. Di sini kan spesialis bedah, tapi kalau pasien butuh subspesialis lagi atau yang lebih khusus lagi, itu kita harus merujuk. Nanti jangan sampai kita menahan pasien untuk melakukan rujukan. Jadi tetap kita kembali kepada kebutuhan pasien. Kalau pasien itu memang harus dirujuk dengan kebutuhan yang punya dia, kita pasti akan merujuk. Tapi selama ini rujukan yang kita lakukan adalah rujukan yang memang benar-benar sangat-sangat khusus dan memang sudah dipilih oleh teman-teman spesialis dan memang harus dirujuk dan harus dilakukan tindakan di rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi. Dan dokter ahli. Oh iya, untuk dokter ahli sini sekarang kita sesuai dengan standar yang diberikan oleh Pak Menteri sudah lengkap, arti dasar, sudah spesialis bedah, ada spesialis interna atau penyakit dalam ada 2, ada spesialis anak ada 1, obgyn atau kandungan ada 1, spesialis anestesi ada 2 orang, terus spesialis patologi klinik ada 2 orang, spesialis radiologi 1 orang, spesialis gigi konservasi itu ada 1 orang, dan sama ada 12 tenaga dokter umum, dan sisanya itu perawat sama bidan. Oke, saya rasa demikian berita yang dapat kami sajikan. Sampai jumpa lagi.